Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mayaminal muntajabin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kita persembahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat, tabi'in yang terpilih. Ya, alhamdulillah hari ini kami mengadakan studium general yang bertema Islam Progresif, Kontestasi Pemikiran Islam di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Budi Munawar Rahman di tengah kesibukannya, aktivitasnya, menyempatkan hadir di tempat kami ini yang begitu sederhana, di pondok pesantren kami yang begitu tercinta, bisa ingin berbagi tentang keilmuan yang insya Allah kita akan dapatkan nantinya. Ya, kami sekedar memberikan informasi Pak Dr. Budi bahwa di sini lagi-lagi kami menyampaikan bahwa di sini ada dua program studi, yaitu tingkatan SMA dan Aliyah. Maka mungkin kelihatan yang di belakang itu masih putih abu-abu. Ini terlihat ini anak-anak SMA ini. Ada 3 tingkatan, 10, 11 dan kelas 12. Tahasus program hafid, penghafalan Al-Qur'an. Nah, ini yang di depan-depan ini, di muka-muka ini ya muka-muka mahasiswa, program studi mahasiswa atau mahasantri dari berbagai tingkatan semester 2, 4 dan 6 ya. Dan alhamdulillah juga mereka ini linear dan multidisiplin perkuliahan plus di Unusia ya. Dari berbagai jurusan, ada jurusan akuntansi, jurusan sosiologi dan hukum positif ya tentunya. Ya. Insya Allah nanti kita akan berkenan tentang Islam progresif. Mungkin kita akan bertanya-tanya, apa sih itu Islam progresif seperti itu? Kayak gimana kemarin sudah mengirimkan ulasan esai berkenan tentang tema kita. Ya sudah ada. Dan ini mungkin menjadi bahan diskusi kita, dan kita ndak terlalu lama, mungkin porsi diskusi mungkin kita akan lebih banyak tanya jawabnya ya, itu mungkin lebih menarik. Saya pikir seperti itu. Bagaimana sih itu Islam progresif? Mungkin ada dari teman-teman kita, ada kita di sini yang masih asing dengan istilah ini, Islam progresif. Gimana sih identitasnya, gimana sih jenis kelaminnya gitu, dan bagaimana sih dinamika, itu kan kontestasi itu dinamika pemikiran gitu. Mulai biasanya kalau kita di Indonesia itu, kalau kita kenal itu penggagasnya adalah Harun Nasution. Ya, Harun Nasution, nanti dilanjutkan oleh Cak Nur. Ya, Cak Nur. Nah, beliau ini salah satunya, atau Cak Nur itu Nurkhalis Majid ya. Nah, salah satu penerus Cak Nur, Nurkhalis Majid, itu adalah beliau, Dr. Budi Munawar Rahman, yang melanjutkan gagasan-gagasannya, pemikiran-pemikirannya, dan murid beliau ya almarhum Cak Nur. Saya juga termasuk murid dia, penerus di himpunan Pak ya, himpunan hijau hitam, himpunan mahasiswa Islam, karena memang beliau terus terang yang menggagas pemikiran pembaharuan Islam ya. Saya sedikit bercerita bahwa Cak Nur mendeklarasikan pertama kali tentang gagasan-gagasan pemikiran yang pembaharuan Islam itu di tim Taman Ismail Marzuki, Pak ya. Pertama kali tahun 1970. Itu pun juga tidak terlepas dengan kritikan-kritikan, terutama dari ormas-ormas terbesar, khususnya Muhammadiyah, Prof. Rasjidi kalau tidak salah, menyanggah pemikiran Cak Nur gitu, menyanggah pemikiran Cak Nur berkenan tentang pembaharuan Islam. Nah,
dinamika ini kan sebenarnya hal yang biasa dan saling balas adu argumentasi, karya dibalas dengan karya. Nah, ini yang perlu kita budayakan gitu. Jadi bukan mengkritik ya, mengkritik dengan isu sara dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi seperti ini kan sudah dicontohkan di para pemikir-pemikir terdahulu. Katakanlah seperti dinamika yang dialami oleh pertemuan Ibnu Sina dengan Abu Said Abu Khair. Ibnu Sina mewakili seorang filsuf, Abu Said Abu Khair mewakili seorang sufi atau tasawuf. Kemudian ada Ibnu Rushd dan Ibnu Arabi. Nah, tapi ya adem-adem saja gitu. Melihat perbedaan itu adalah hal yang indah, tapi tidak melihat ada irisan-irisan perbedaan yang membuatnya semakin ada perkelahian di antara keduanya. Nah, mungkin untuk lebih jauhnya saya tidak perlu panjang lebar berkenaan tentang Islam progresif dan dinamikanya, dialektikanya, baik dari tipologinya, ada Islam tradisionalis, modernis, ada progresif. Nanti kita akan sama-sama menyimak pembahasan oleh narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita ini. Mungkin kita langsung saja ya, persilahkan kepada Dr. Budi Munawar Rahman untuk memberikan ya, sini saja. Oke. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pesantren yang sudah mengundang saya untuk bisa hadir di sini. Saya senang sekali, saya kalau pergi ke pesantren sangat senang karena mengingatkan saya waktu masih kecil dulu seperti Anda. Waktu masih muda, sekarang sudah tua. Nah, saya diminta untuk kita berbagi, kita sharing tentang satu pemikiran Islam, namanya Islam progresif. Banyak orang berpikir ini apa sih, kok Islam ada macam-macam? Tadi disebut oleh Ustadz ada Islam tradisional, Islam modernis, Islam macam-macam gitu. Nah, sayang ini belum bisa ditampilkan. Jadi ini adalah tema terkait dengan bagaimana agama Islam itu menjawab tantangan di era sekarang, yang tantangannya beda di zaman tantangan orang tua Anda, orang tua saya, kakek Anda, kakek saya, atau di era puluhan tahun yang lalu. Jadi Islam selalu menghadapi tantangan-tantangan. Nah, bagaimana menjawab tantangan tersebut? Setiap periode selalu ada cara menjawab tantangan tersebut. Nah, Islam progresif adalah satu cara untuk menjawab tantangan tersebut. Misalnya ya, contohnya, misalnya kita di Indonesia ada kenyataan bahwa kita punya masyarakat yang bermacam-macam suku, bangsa, ras, ada agama berbeda-beda. Nah, bagaimana agama Islam itu bisa menjawab tantangan tersebut? Tantangan bahwa ada macam-macam keragaman itu. Oke. Jadi itu yang mau kita bicarakan. Saya akan memberi pengantar sedikit saja. Kemarin saya sudah kirim ke Ustadz satu artikel pendek. Anda ini ada? Oke. Nah, karena ini nggak bisa ditampilkan, jadi
Anda baca dulu lah, Anda baca itu, nanti kita berdiskusi dari situ ya. Tapi saya akan memberi pengantarnya sedikit yang ada di situ, atau juga yang tidak ada di situ. Jadi misalnya tantangan pertama itu adalah keindonesiaan kita. Keindonesiaan kita. Kita punya kesepakatan bahwa kita akan hidup di sebuah negara yang kita junjung tinggi, dan kita berjanji bahwa kita akan menjaga negara ini, yaitu Indonesia. Nah, Indonesia itu kita lahir Indonesia sudah ada. Anda lahir Indonesia sudah ada, saya pun yang lebih tua dari Anda lahir Indonesia sudah ada. Mungkin hanya orang tua saya atau kakek Anda waktu lahir Indonesia belum ada. Kalau lahirnya sebelum tahun 45, kan begitu. Tapi Islam di Indonesia sudah ada jauh sebelum itu. Islam di Indonesia itu ada dari sejak abad berapa? Anda tahu? Berapa? 15. Ya. Sebelum abad 15. Islam sudah ada di Indonesia abad ke-13, 14, 15 sudah sangat kelihatan. Abad 16 itu di hampir semua pantai di Indonesia itu ada komunitas muslim. Abad 18 sudah sangat mapan, sangat merata, banyak sekali muslim Indonesia, dan sekarang kita melihat ada banyak daerah yang mayoritas muslim. Nah, gitu. Tentu nanti ada tempat-tempat yang juga ada mayoritas Hindu di Bali, mayoritas Kristen di seperti Papua, NTT, Sumatera Utara dan sebagainya. Nah, jadi ketika ada Indonesia itu dan kemudian kita hidup di situ, Islam memberikan satu respon. Coba saya mau tanya sama Anda, ini Islam progresif akan menjawab pertanyaan ini. Anda sebagai seorang Muslim, ya kan? Kemudian Anda juga sebagai seorang Indonesia. Sebagai seorang Muslim dan seorang Indonesia, kalau Anda ditanya, Anda mendahulukan yang mana? Anda sebagai Muslim atau Anda sebagai Indonesia? Nah, kira-kira coba jawab. Saya pengen dengar 5 jawaban. Indonesia. Terus yang lain? Muslim. Indonesia. Muslim. Indonesia. Jadi di situ ada konflik, kita mendahulukan Indonesia atau mendahulukan keislaman. Nah, itu harus Anda jawab, dan bagaimana mengartikulasikannya. Oke, supaya lebih interaktif, apakah panitia bisa menyediakan mic lagi satu? Ada nggak mic? Ada. Satu lagi buat peserta. Nah, kalau boleh coba diterangkan kenapa Anda memilih Indonesia. Silakan. Nggak bisa. Nggak apa-apa kalau nggak bisa. Sementara. Kita ini aja. Kita interaktif aja. Nggak bisa mic-nya. Ya, silakan Mas. Sebutkan nama dari daerah mana. Nggak bisa. Bismillah. Saya Asep Alfari Yulianto dari daerah Lampung, Mahasiswa semester 2 di Pesantren Kota Bali. Mengapa saya memilih Indonesia dibandingkan dengan yang sama? Karena kita melihat tentang hubul waton terlebih dahulu, di mana saya lahir. Karena saya lahir di NKRI, dan berarti di situ saya harus menjunjung NKRI. Karena sebelum saya mengenal Islam, saya dikenalkan dulu oleh negara. Sebelum saya mengenal Islam, saya dikenalkan dulu oleh Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum saya mengenal rukun iman, rukun Islam, saya di situ dikenalkan dulu dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar. Jadi itu alasan saya memilih Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Oke, yang Putri, silakan. Ada yang bilang Islam tadi?
Kenapa memilih Islam daripada Indonesia? Islam dulu baru Indonesia. Ya, silakan. Ya, terima kasih cek atas kesempatannya. Gak bisa. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya sebenarnya ingin mempertanyakan tentang pendapat sebelah sana yang mendahulukan Indonesia ketimbang Islam. Ya. Karena hubul waton itu sendiri itu merupakan salah satu produk dari pemikiran Islam dari Ormas Nahdlatul Ulama Indonesia. Nah, berarti di sana tidak ada kontradiksi antara mendahulukan Indonesia atau Islam. Karena keduanya berbarengan, Ustaz. Berbarengan. Ya. Iya, hubul waton minal iman. Itu pemikiran Islam, Nahdlatul Ulama. Dan Indonesia juga di sana. Jadi ya tidak ada mendahulukan, dua-duanya didahulukan. Karena kalau berdasarkan hubul waton minal iman. Gitu. Itu pendapat saya. Ya. Terima kasih. Jadi ada dua pendapat ya. Yang di sebelah kanan tadi misalnya mengatakan saya mendahulukan Indonesia karena sebelum atau waktu saya lahir Indonesia sudah ada sebelum saya beragama Islam. Kira-kira gitu ya. Nah, menarik yang di bagian Putri di sini mengatakan bahwa sebenarnya pemikiran yang tadi disebut hubul waton, cinta pada tanah air, itu sebenarnya adalah ajaran agama. Jadi karena itu kita sebenarnya pertama kali agama dulu, baru Indonesia. Oke, menarik. Dan di sini tentu kita tidak bisa memastikan apakah yang lebih benar yang kanan atau yang kiri ya. Karena dua-duanya punya argumen masing-masing. Tinggal mana argumen yang lebih cocok untuk Anda ya, yang lebih cocok. Ini dua argumen tadi kalau kita coba renungkan, ini kita boleh bisa bilang ini argumen yang progresif. Jadi sebenarnya ini adalah argumen yang progresif. Oh, itu bisa ya. Argumen yang progresif artinya argumen ini tidak memunculkan masalah, saling membenci gitu ya. Misalnya kalau argumennya argumen yang tidak progresif, argumen yang konflik, ketika Anda memilih Indonesia, Anda mungkin tidak akan menganggap penting yang Islamnya. Ketika Anda memilih Islam, Anda tidak menganggap penting yang Indonesianya. Nah, itu argumen yang konflik. Nah, kebetulan yang tadi muncul bukan argumen yang konfliknya. Nah, jadi apa yang sebenarnya mau kita bicarakan ini dengan judul Islam progresif, itu sebenarnya adalah kita ingin melihat apa yang sudah dikembangkan oleh para pemikir-pemikir Muslim yang pemikir-pemikir Muslim yang sudah mencoba mencari jalan keluar atas isu-isu baru. Nah, tadi saya hanya ingin memberi contoh keindonesiaan itu isu yang sangat baru bagi kalangan Muslim mulai tahun 45, mulai 17 Agustus 45. Sebagai orang yang tinggal di daerah ini yang sekarang disebut Indonesia pada 17 Agustus, sekarang kita harus mendefinisikan diri. Kita orang Muslim yang sudah ada sebelumnya, tapi sekarang kita juga sekaligus Indonesia. Tapi keduanya bisa kita anggap sebagai ya dua hal yang sudah berjalin kelindan ya, sudah dua-duanya setara begitu sebenarnya. Tidak yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Tapi kadang-kadang di dalam masyarakat kita bisa tahu bahwa ada yang menganggap yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Misalnya kalau ada ketidaksetujuan dengan ide Pancasila.
Nah, Pancasila kan bukan Islam. Nah, jadi saya lebih memilih Islam daripada memilih Pancasila. Padahal argumennya bisa Islam dan Pancasila dua-duanya sekaligus. Oke. Kita lihat sedikit ya dari teks ini ya. Jadi Indonesia ini adalah bangsa yang populasi muslimnya terbesar di dunia. Bangsa yang mayoritas penduduknya muslim adalah Indonesia. Tapi sebentar lagi akan dikalahkan oleh India. Sebentar lagi. India sekarang itu di daerah yang dulu satu negara, India, Pakistan, Bangladesh, 3 negara ini, kalau dikumpulkan, itu mereka lah sebenarnya daerah yang muslimnya mayoritas ya. Tapi karena jadi 3 negara, Indonesia masih sedikit lebih tinggi. India sekarang sudah 160 juta. Pakistan sekitar 130-140 juta. Bangladesh 120 juta. Jadi bayangkan itu kalau 3 bergabung, kalau dulu tidak pecah, itu hampir 400 juta. Indonesia 200, sekarang penduduknya 270 juta, muslimnya 240 juta. Atau 220 juta, kira-kira begitu. Nah, sebagai bangsa yang muslimnya terbesar, ini bisa digerakkan nggak nanti? Oke, saya masih yang di paling atas dulu ya. Itu ada banyak pemikiran muncul ya sejak tahun 45. Ada banyak pemikiran muncul organisasi-organisasi Islam ya, seperti ada Masyumi, ada NU, ada Muhammadiyah. Nah itu organisasi ini muncul menjelang kemerdekaan. Muhammadiyah 1912 kalau nggak salah, NU 1924. Nah, jadi waktu Indonesia lahir mereka sudah ada. Tapi kemudian ada organisasi yang memayungi mereka yang nanti menjadi Masyumi. Masyumi kemudian pecah lagi dengan keluarnya NU dalam sebagai partai politik dan seterusnya. Jadi di Indonesia itu ketika ada negara Indonesia, komunitas muslimnya sudah membentuk diri dengan organisasi-organisasi. Ada yang dari daerah Sulawesi. Oke. Anda ikut Islam organisasi apa? Apa NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah? Apalagi kalau di Sulawesi Al-Wasliyah ya. NU ya. Mayoritas tentu di Indonesia itu NU, sekitar nggak pernah ada datanya, tapi kira-kira sekarang 70 juta, kadang-kadang 80 juta disebut, dan kemudian Muhammadiyah yang tidak sampai 30 juta, mungkin 20 juta. Lebih sedikit, jauh lebih sedikit. Tapi orang Muhammadiyah akan selalu bilang, kami Muhammadiyah ya sedikit di bawah NU. Sedikit di bawah NU. Padahal bukan sedikit, banyak di bawah NU. Muhammadiyah itu sedikit sekali. Waktu saya membuat survei, tapi sudah lama ya, 10 tahun yang lalu, NU itu 50 juta, Muhammadiyah hanya 7 juta. Nah, itu zaman dulu, itu 10-20 tahun yang lalu. Sekarang udah jauh berlipat-lipat. Oke, jadi ada banyak organisasi Islam. Ya, kalau di Jawa ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis di Jawa Barat, NU di Jawa Timur terutama, nanti ada juga di daerah-daerah lain, Jawa Tengah dan juga Jawa Barat didominasi oleh Persis, PUI, Persatuan Ulama Islam, kalau nggak salah, PUI itu di Banten ya. Kemudian di Sumatera ada Perti, ada apa lagi ya? LDII lebih baru belakangan ini LDII. Nah sekarang LDII sudah sangat kuat, ada di banyak tempat di Indonesia, tapi dia bukan daerah yang bukan organisasi Islam yang punya daerah yang mayoritas gitu. Misalnya kalau di Jawa Barat Persis gitu misalnya, itu mayoritas. Di
Bandung, Tasikmalaya itu mayoritas Persis dan seterusnya. Nah, jadi ini organisasi-organisasi Islam yang muncul sebagai sebuah usaha untuk mengkontekskan ajaran Islam ini supaya relevan dengan kebutuhan di wilayahnya dan juga pemikiran dari ulama yang membentuknya. Nah, kira-kira begitu. Nah, tapi organisasi-organisasi ini di Indonesia kita perlu bersyukur karena ini tidak menjadi satu perpecahan, tidak menjadi perpecahan. Kalau di Pakistan, Anda pergi ke Pakistan, itu antara Sufi, kemudian ada kelompok Islam yang misalnya sebut saja Jamaah Tabligh yang dari India itu, dan kemudian juga kelompok-kelompok yang lebih garis keras. Ahmadiyah ada juga di Pakistan, banyak. Itu masing-masing menganggap Islam saya beda. Dan mereka sering kali menganggap yang Islam itu ya yang seperti saya, yang lain bukan Islam, Islamnya beda. Nah, kita bersyukur di Indonesia tidak pernah ada perasaan seperti itu. Tidak pernah ada pandangan, saya orang NU, orang Muhammadiyah bukan Muslim. Saya orang Muhammadiyah, orang NU bukan Muslim. Nah, itu nggak pernah ada seperti itu. Jadi kita lebih inklusif istilahnya ya, lebih inklusif. Nah, jadi ini keragaman-keragaman Islam di Indonesia yang sangat banyak, yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Tapi kalau Anda belajar di pesantren ini, Anda belajar di studi Islam, Anda perlu tahu bahwa sebenarnya Islam di Indonesia itu walaupun satu, tapi sebenarnya beragam. Kita walaupun satu itu maksudnya kita semua nih, kita sebutnya gampangannya itu Ahlussunnah wal Jamaah, Sunni ya. Dan ini relatif menjadikan Islam Indonesia itu sebenarnya monolitik. Satu, Islam Indonesia itu hampir sama. Anda pergi ke mana-mana, Islamnya kira-kira hampir sama. Kalau Anda pergi ke Pakistan, ke India yang saya sebut tadi, Anda akan mudah sekali ketemu dengan orang Syiah, orang Ahmadiyah, orang Sufi. Sufi ya. Kalau disebut Sufi, di sana itu Islam yang lain. Atau itu bukan, itu Islamnya beda Islam. Mereka Islam juga tapi Sufi. Mereka Sufi ya gitu. Kalau di Indonesia Sufi itu ya udah Islam aja. Jadi sehingga ada pertanyaan di Pakistan itu yang terkenal, apakah Sufi itu Muslim? Ada yang bilang dia bukan Muslim, ada yang bilang dia Muslim. Kalau kita di Indonesia Sufi itu Islam. Kita hanya mengkategorikan di NU ada tarekat yang muktabar dan tarekat yang ghairu muktabar, tarekat yang diakui dan yang tidak diakui, kira-kira begitu saja. Tapi itu juga masih kita toleran dengan soal seperti itu. Nah, jadi keragaman Islam di Indonesia itu perlu kita kenali. Anda perlu mengenali dan perlu kita toleransi. Anda toleran dengan Islam yang berbeda. Mungkin di keluarga nanti tiba-tiba Anda punya adik, punya kakak yang Islamnya berubah menjadi Islam yang lebih apa ya istilahnya ya, lebih misalnya menjadi lebih keras gitu ya, lebih keras. Misalnya punya pandangan salaman dengan yang bukan muhrim itu haram hukumnya, salaman dengan yang non muslim haram hukumnya. Ada yang kayak begitu tuh. Mungkin akan ada muncul seperti itu. Nah itu Islam yang lain lagi. Kita perlu lebih toleran dengan munculnya macam-macam Islam seperti itu. Nah, jadi itu keanekaragamannya ya. Sebenarnya kita bisa bikin petanya, bikin peta yang sekarang saya di sini sudah saya tulis sedikit petanya. Apa itu? Pertama kita mulai dulu ya. Apa itu Islam progresif? Jadi Islam progresif itu kalau kita definisikan merujuk pada pendekatan terhadap Islam yang berusaha mengintegrasikan nilai-nilai progresif seperti kesetaraan gender, keadilan sosial, demokrasi dan hak asasi manusia ke dalam pemahaman praktek keagamaan. Mengintegrasikan nilai-nilai progresif. Kata progresif dalam
kepala Anda apa? Bayangannya apa? Apa yang disebut dengan progresif? Ya? Kurang keras? Tidak jumut, ya. Ya. Progresif itu maju gitu ya. Kalau mandek, progres ya, gitu. Jadi dia maju, dia terus maju, berkembang. Di pesantren itu kan ada istilah al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tahu kan? Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari agama Islam. Itu istilah pesantrennya. Istilah yang kita harus mengerti ini maksudnya apa gitu. Apakah maksudnya kita kemudian mau menyombongkan diri sebagai agama yang paling tinggi? Nah, Anda perlu memberi pemaknaan kembali kepada banyak jargon-jargon yang sekarang mungkin harus dilihat kembali. Dilihat kembali, bukan sesuatu yang diambil begitu aja dan kemudian tanpa kita memikirkannya. Kita perlu memikirkannya, menalarkannya. Nah, Islam progresif itu mencoba menalarkan hal-hal yang seperti itu. Jadi ada nilai-nilai progresif, nilai-nilai yang maju, nilai-nilai yang penting, kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender misalnya. Itu keadilan sosial, demokrasi, hak asasi manusia. Apakah ada pertentangan antara Islam dan kesetaraan gender? Coba saya mau tanya dulu, satu persatu kita akan lihat. Ini memang tema yang bisa dipelajari satu semester. Kita bisa bikin mata kuliah judulnya Islam dan kesetaraan gender. Tapi sekarang kita bicarakan sambil lalu aja. Jadi pertanyaan saya, apakah bisa ada konflik antara Islam dan kesetaraan gender? Oke. Boleh dapat jawaban? Ya, silakan. Mic-nya mic. Perkenalkan, nama saya Madaki Bilmila. Saya berasal dari Madrasah Auliah kelas 12. Kelas 12. Ya, jadi dalam pandangan saya, dalam hemat saya menyatakan bahwasanya tidak ada pertentangan antara Islam dengan kesetaraan gender. Karena kenapa? Karena seperti yang kita lihat dalam sejarah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa Islam dengan dengan tujuan untuk mengubah yang namanya sebuah masalah yang terjadi di zaman jahilah, yaitu apa? Pada saat itu kedudukan posisi perempuan dengan laki-laki itu sangat jauh. Bagaimana para perempuan itu dihina-hinakan, dijadikan sebagai alat pemuas kebutuhan. Nah, dan setelah Islam datang, Islam mengubah semua itu. Yang mana membuat kedudukan dari perempuan itu jauh lebih tinggi. Dan satu hal lagi bahwasanya dalam Islam itu menyatakan kesetaraan gender itu adalah yang mana bermakna bahwa setiap jenis yaitu laki dan perempuan memiliki posisinya masing-masing, yang mana itu membuat mereka itu memiliki posisi yang sama. Laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menjadi pemimpin dan mengatur yang di bawahnya, sedangkan perempuan memiliki posisi untuk mengatur hal-hal yang kecil, yang mana hal-hal yang bersifat parsial, yang mana itu sangat dibutuhkan untuk dalam kemajuan Islam juga. Jadi Islam itu dia butuh antara proses dari kesetaraan gender seperti itu. Ya. Ya, terima Baik, kasih. terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Nilai-nilai seperti kesetaraan gender, keadilan sosial, demokrasi, hak asasi manusia, ini adalah nilai-nilai yang terus berkembang ya. Dan di masa modern ini,
nilai-nilai ini telah menjadi suatu satu pandangan yang secara global kita terima. Jadi sekarang itu misalnya kita ambil satu contoh ya, kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan itu setara, ya, setara. Tidak boleh ada pembedaan. Nah, begitu. Misalnya contohnya kalau dulu ini belum 100 tahun atau 100 tahun yang lalu, orang seperti Kartini ya, Kartini, Anda tahu kan Kartini? Kartini mendapatkan beasiswa dari pemerintah Hindia Belanda untuk sekolah ke Belanda. Dia sudah dapat mengantongi keputusan untuk menerima beasiswa pergi ke Belanda. Tapi dia tidak bisa berangkat ke Belanda karena orang tuanya, keluarga besarnya tidak setuju Kartini pergi. Karena perempuan nggak perlu pergi jauh-jauh buat belajar. Mungkin perempuan tidak perlu belajar juga, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Nah, jadi itu yang menjadikan kemudian ketidaksetaraan secara gender yang menjadikan Kartini kemudian terus-menerus surat menyurat dengan temannya di Belanda dan akhirnya jadi buku, apa judul bukunya? Habis gelap terbitlah terang. Ya itu judul bukunya. Dan kemudian akhirnya beasiswanya dipindahkan ke Haji Agus Salim. Haji Agus Salim lah yang pergi. Oke, itu di masa itu ada ketidaksetaraan gender. Jadi gagasan kesetaraan gender terus berkembang. Sekarang jauh lebih matang ya daripada di abad-abad yang lalu. Nah, ketika kita bicara Islam dan kesetaraan gender sebagai sebuah isu dalam Islam progresif, kita kemudian mempertanyakan apakah dalam Islam itu, dalam penafsiran Islam, ada ajaran agama yang menunjukkan ketidaksetaraan gender. Dalam penafsiran orang beragama Islamnya sendiri. Kalau ada, nah itu kita harus mulai memikirkan bagaimana bisa melakukan penafsiran baru. Penafsiran baru. Oke, saya berikan contoh ya. Contoh dari dunia politik kita. Sewaktu reformasi, ya, pemenang pemilunya adalah partai, Anda ingat? Anda sudah lahir belum? Tahun berapa tuh? 98 ya pemilu. 99 ya, pemilunya 99. Pemenangnya adalah PDIP ya, PDIP sudah PDIP. Pemimpin PDIP itu adalah Ibu Megawati yang sampai sekarang. Tapi dia tidak bisa menjadi presiden karena pada waktu itu yang menentukan siapa yang menjadi presiden bukan dari hasil pemilu, tapi dari MPR. MPR memutuskan, dan yang diputuskan akhirnya setelah macam-macam kemelut politik itu adalah Gus Dur. Gus Dur presiden setelah Pak Harto jatuh digantikan Habibie, ada pemilu, kemudian Gus Dur menjadi presiden. Dan wakilnya adalah Ibu Mega. Ya, Ibu Mega. Nah, Ibu Mega menjadi wakil. Ketika Gus Dur lengser, Gus Dur kan lengser hanya setahun, 2 tahun ya, 2 tahun nggak sampai. Gus Dur lengser, yang menjadi presiden Ibu Mega akan menjadi presiden. Nah, pertanyaan Islamnya adalah apakah kita boleh, misalnya menteri-menterinya yang laki-laki boleh ikut kepemimpinan Ibu Mega seorang perempuan. Di dalam Al-Quran ada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Nah, ini pemimpinnya perempuan. Nah, itu boleh apa tidak? Pada waktu itu
Yang menjadi wakil presiden adalah Hamzah Has namanya. Pemimpin dari partai P3. Dari P3. Hamzah Has ikut kepemimpinan Ibu Mega. Sehingga banyak sekali penolakan terhadap kepemimpinan Ibu Mega. Nah, apakah ini boleh? Jadi ini situasi yang kadang-kadang sulit ya. Sulit karena kita punya penafsiran yang nggak cocok dengan dalam hal ini konstitusi ya, konstitusi yang mengatakan presiden bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi pandangan agama nggak bisa presiden itu perempuan. Sehingga kemudian kalau setiap ada, kita belum pernah mengalami lagi, nanti kalau ada pemilu di mana salah satu calonnya adalah perempuan, atau ini juga sudah terjadi di banyak daerah yang pilkada pemimpinnya perempuan, itu seringkali isu ini dimunculkan. Nah, pertanyaan boleh nggak itu? Boleh nggak perempuan menjadi pemimpin? Nah, itu menjadi problem ya. Kapan ya? Ada yang sengit sekali itu pada periode ini waktu saya kira setelah itu ada pemilu lagi ya. Jadi pemilu dan Ibu Mega menjadi Prabowo ya. Ya, sebelum periode itu. Jadi ada penolakan terhadap Ibu Mega. Pada era Gus Dur itu ada penolakan ketika Ibu Mega yang pemenang pemilu harusnya menjadi presiden. Ada penolakan, tapi kemudian penolakan itu dikelola secara politik, akhirnya yang jadi presiden Gus Dur. Penolakannya berdasarkan argumen bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oke. Tapi itu akhirnya yang terjadi, Ibu Mega tidak jadi presiden, tapi Gus Dur yang jadi presiden. Waktu Gus Dur lengser, yang menjadi presiden itu Ibu Mega. Wakil presidennya Hamzah Has dari Partai Islam yang terbesar, P3. Dan di situ kemudian dipertanyakan, Hamzah Has kok berkepemimpinan pada perempuan. Nah, orang NU biasa paling pinter kan kalau cari argumen, dalam keadaan darurat boleh kita ikut kepemimpinan perempuan. Dalam keadaan darurat. Jadi itu keadaan darurat. Argumentasinya seperti itu. Sehingga kemudian bisa. Tapi ini kompleks ya, kompleksitas dalam argumen agama tentang Islam dan nilai kesetaraan gender. Yang syukur alhamdulillah kita bisa melewati itu. Masa-masa yang sulit itu kita bisa melewati. Misalnya sekarang udah selesai itu semua. Persoalan-persoalan itu sudah selesai. Kalau ada pemilu, ada pilkada, calon pemimpinnya perempuan, masih pakai argumen itu kita akan ketawa. Itu argumen kuno dipakai. Jadi sekarang laki-laki dan perempuan tuh setara ya. Saya pernah punya teman kerja di kantor bersama saya yang bosnya itu atau pemimpin saya juga itu perempuan. Tapi dia bilang nggak bisa saya ikut kepemimpinan perempuan. Dia memilih keluar daripada melanggar syariah atau akidah, saya kurang tahu. Mungkin syariah lah lebih tepat. Jadi akhirnya dia keluar demi tidak melakukan dosa, kayak begitu. Jadi sekarang relatif sudah selesai di Indonesia ya. Apalagi pemikiran kesetaraan gender itu sudah mapan ya, dan Ibu Khofifah misalnya membuat satu keputusan presiden pada zaman Gus Dur memainstream kesetaraan gender di semua kementerian. Oke, jadi isu ini sudah selesai. Nah, ini adalah akibat dari berkembangnya dengan baik pemikiran Islam progresif. Pemikiran Islam progresif yang tidak mempertentangkan antara Islam dan kesetaraan gender.
Bagaimana argumen yang diberikan seperti tadi teman kita dari kelas 12 tadi bilang, di zaman Islam itu dulu Nabi Muhammad sudah melakukan banyak kesetaraan gender. Nah sekarang kesetaraan gendernya lebih diperkuat ya, diperkuat. Yang dasarnya sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi itu argumennya seperti itu. Nah, jadi sekarang hampir sudah selesai isu kesetaraan gender. Masih ada banyak masalah-masalah, tapi hampir selesai. Sudah banyak kemajuannya. Yang masih diperdebatkan sekarang, mungkin Anda juga pasti kaget, ini soal LGBT. LGBT atau LGBTIQ+ itu kalau istilahnya. Apakah Islam bisa menerima LGBT? Nah, itu bisa nggak? Nggak bisa. Nah, itu jawaban Anda tidak, itu sama dengan dulu tahun 80, apakah Islam bisa menerima presiden perempuan atau tidak? Jadi nanti kita belum tahu nanti tahun 30 tahun yang akan datang bagaimana suasana dari generasi waktu itu, kita belum tahu. Tapi sekarang pada umumnya tidak bisa menerima. Dan memang ini isu yang sangat sulit ya, sangat sulit, lebih sulit lagi. Tapi dia masih dalam rangkaian isu gender ya, atau SOGI kalau istilah teknisnya. Oke, keadilan sosial ini relatif lebih mudah, tapi ini isunya lebih banyak bisa didalami. Hal yang menarik soal demokrasi. Soal demokrasi itu soal yang sebenarnya dari awal Islam dan demokrasi itu sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan. Dan kita di Indonesia boleh bersyukur karena kalangan Muslim tidak menentang demokrasi. Walaupun ada kelompok-kelompok Muslim lain yang menentang demokrasi. Misalnya siapa? Kelompok Islam apa yang menentang demokrasi? Demokrasi itu tidak Islami. HTI, ya, HTI. Hizbut Tahrir Indonesia itu yang suara yang paling keras ya. Tentu yang lain Majelis Mujahidin Indonesia. Kelompok-kelompok yang biasa sering disebut sebagai kelompok tanda petik garis keras, Islam garis keras. Nah, tapi mayoritas Islam di Indonesia yang lainnya itu menerima demokrasi. Itu lebih gampang, demokrasi lebih gampang. Hak asasi manusia itu relatif bisa diterima untuk untuk hak-hak yang dasar, hak pendidikan, hak apa ya yang Anda coba ingat apa? Hak untuk kebebasan. Tapi misalnya ada pertanyaan begini, saya nggak tahu di sini jawab, nanti saya mau dengar jawabannya. Apakah seorang Muslim punya hak untuk pindah agama? Punya apa enggak? Nah, itu pertanyaan yang sebenarnya mungkin di sini sudah relatif bisa dikatakan ya punyalah, itu hak. Jadi Islam dengan hak asasi manusia tidak ada pertentangan. Tapi Anda tahu kalau belajar fikih, kitab-kitab kuning yang itu tuh, yang banyak di rak itu, ada banyak dalam kitab itu yang tulisannya begini, kalau Anda bukan Muslim, Anda punya kebebasan untuk menjadi Muslim. Kebebasan beragama. Tapi kalau Anda sudah Muslim, Anda tidak punya kebebasan beragama untuk keluar dari agama Islam. Itu ada dalam kitab-kitab itu, dan ini yang menjadi pokok persoalan kontroversi di dalam pemikiran Islam progresif untuk isu pluralisme, keragaman beragama. Salah satu isunya adalah pindah agama. Isu yang lebih ringan adalah mengucapkan selamat Natal. Isu yang lebih berat lagi adalah menikah beda agama. Jadi kalau Anda seorang orang tua gitu ya, atau Anda sendiri, apakah sebagai seorang Muslim Anda kemudian punya satu ingin menikah, tapi menikahnya ternyata calon Anda bukan Muslim, itu boleh apa enggak? Nah, jadi itu kalau dari sudut pandang Islam progresif jawabannya boleh. Artinya maksudnya jawabannya boleh itu sudah dipikirkan, Saya
pernah punya pengalaman tahun 2000 bersama dengan 8, jadi saya bersama 7 ya, 8 orang pemikir muslim pada tahun 2000 mencoba memikirkan segala macam isu terkait dengan hak asasi manusia, tapi bingkai isunya adalah fikih lintas agama. Fikih lintas agama. Nah, di situ dicoba dipelajari bagaimana argumen kita terhadap perkembangan-perkembangan baru. Misalnya mulai dari hal yang sederhana, mengucapkan selamat Natal atau mengucapkan salam kepada yang bukan muslim, itu boleh atau tidak? Muslim memberi zakat kepada non-muslim, boleh apa enggak? Nah, ya. Kemudian muslim pindah agama, boleh apa enggak? Muslim menikah dengan yang bukan muslim. Kalau laki-lakinya, kalau perempuannya, Kalau laki-lakinya boleh. Kalau perempuannya, patriarki ya. kenapa tidak boleh? Oh boleh. Nah, ya udah. Oke. Nah, ini isu-isu yang sudah relatif selesai. Maksudnya kalau Anda belajar fikih yang terbaru, belajar teologi yang terbaru, itu pemikiran-pemikiran barunya ada. Dalam masyarakat belum tentu bisa diterima ya. Masih ada banyak hal yang sulit. Nah, jadi soal hak asasi manusia ini soal yang pelik sekali, yang nanti sampai kepada pembagian waris. Apakah boleh membagi waris 1:1? Laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan hak waris yang sama. Ya, Anda bilang boleh, tapi keluarga di sana bilang nggak boleh. Saya punya keluarga ya, ini cerita ya. Saya punya adik kakak, ayah ibu saya meninggal, dibagi warisan. Adik-adik saya semua sudah terpelajar, sekolahnya tinggi-tinggi. Tapi Islamnya bukan Islam progresif. Islamnya Islam tradisional. Waktu pembagian warisan, saya inginnya semua 1:1. Dan adik saya bilang nggak bisa, itu harus perempuan setengah bagian, laki-laki 1 bagian. Saya mau berdebat terus-menerus, mereka tambah marah. Padahal dengan berdebat begitu, nantinya sebenarnya keuntungan akan diberikan kepada yang perempuan, bukan kepada yang laki-laki. Yang laki-laki pasti sudah menikmati keuntungan karena mendapat 1 bagian, lebih tinggi daripada yang perempuan. Walhasil akhirnya ya dibagi sesuai dengan faraid ya, hukum waris itu. Tapi itu sebenarnya dalam pemikiran Islam sudah sangat berkembang, Saya masih ingat dan masih mengalami bersama dengan seorang menteri agama, seorang pemikir Islam namanya Munawir Sadzali, Prof. Munawir Sadzali. Mungkin Anda belum tahu nama ini. Munawir Sadzali ini adalah menteri agama yang gelisah sekali kenapa pembagian waris itu tidak langsung diputuskan dalam fikih Indonesia, supaya laki-laki dan perempuan mendapatkan hak waris yang sama. Dia kesel sekali karena sebenarnya para kiai di Jawa sudah melakukan itu, tapi dengan cara bukan tidak syariat, dengan cara diam-diam. Cara diam-diam itu maksudnya gini, kalau Pak Kiai ini punya anak laki-laki dan anak perempuan, nah, dia tahu bahwa kalau pembagian waris nanti laki-laki pasti mendapatkan dua bagian lebih tinggi daripada yang perempuan. Perempuan setengahnya lah, laki-laki 1. Tapi itu di dalam hati kecil para kiai di Jawa itu mereka sudah sadar ini nggak adil. Dan bagaimana membuat menjadi lebih adil?
ternyata fikih punya celah. Ini hebatnya fikih, dia selalu bisa akrobat ya. Kita bisa dapatkan satu cara yang kemudian beda dengan yang tradisional dianut ya. Celahnya itu adalah bahwa boleh memberikan hadiah ya. Boleh memberikan apa istilah lain selain hadiah ya. Memberikan ya semacam sedekah lah terhadap anak perempuannya. Jadi anak perempuannya diberikan hadiah, sudah dihitung mungkin di kepala Pak Kiai itu, nanti kalau dibagi-bagi perempuan dapat setengahnya, laki-laki dapat satu bagian, tapi sudah diberikan hadiah, hadiahnya itu kalau ditambah dengan setengah bagiannya menjadi satu bagian juga. Nah, gitu. Jadi kata Pak Munawir, saya masih ingat dia keras sekali bicaranya itu di forum waktu itu bersama kami di Paramadina. Kalau main-main dengan syariah seperti ini, itu sesuatu yang sangat tidak bagus, tidak baik. Tidak baik bermain-main dengan syariah. Kita harus menetapkan syariah dan menjalankan syariah. Sebagai seorang muslim menjalankan syariah, dan sekarang syariahnya harus kita pikirkan ulang, karena syariah kita syariah abad pertengahan. Nah, itu Munawir Sazali ya. Dia berusaha, tapi rupanya dia tidak berhasil. Selama dia menjadi menteri, dia tidak berhasil menggolkan pemikiran ini karena penentangnya sangat banyak. Jadi kemudian muncul orang yang lebih muda di generasi setelahnya, namanya Ibu Musdah Mulia. Nah, Musdah Mulia suatu hari harus diundang ke sini. Ibu Musdah masih sehat, masih bisa sharing pemikirannya. Ibu Musdah pada waktu usia lebih muda dari yang sekarang, itu dia pejabat di Kementerian Agama kan. Jadi dia mencoba membuat membuat counter legal draft kompilasi hukum Islam. Salah satu prestasi dari Pak Munawir, walaupun dia gagal dengan ide progresif tentang isu gender, tapi dia berhasil membuat kompilasi hukum Islam. Jadi hukum Islam itu di Indonesia kan hukumnya hukum sekuler ya, undang-undang macam-macam. Tapi di dalamnya itu sebenarnya banyak yang bermuatan Islam atau berkaitan langsung dengan kalangan Muslim. Dikumpulkan, jadilah kompilasi hukum Islam. Nah, oleh Ibu Musdah, kompilasi hukum Islam itu dipelajari satu persatu bersama timnya, sehingga kemudian dia membuat counter legal draft kompilasi hukum Islam. Jadi counter legal draft itu maksudnya sebuah pemikiran untuk melawan kompilasi hukum Islam, memperbaharui, membuat lebih progresif. Nah, ada banyak yang berubah di situ. Contohnya misalnya, saksi, wali nikah. Nah, wali nikah. Kalau Anda menikah, siapa yang menjadi wali nikah untuk perempuan? Ayahnya. Kenapa nggak Anda sendiri? Kenapa nggak Anda sendiri? Kalau laki-laki, siapa yang Anda langsung, apa istilahnya ya, kalau Anda dengan wali nikahnya kan, akad nikah, lakukan akad nikah sendiri. Nah, kenapa yang perempuan tidak lakukan akad nikah dengan calon Anda yang laki-laki? Nah, terpikir nggak? Nanti kalau Anda menikah, saya akan menikahkan diri saya. Bukan wali, bukan ayah saya atau wali yang menikahkan. Kepikir nggak? Belum kepikir. Ada nggak yang terpikir, kenapa mesti diwakilkan oleh ayah saya? Saya sudah dewasa kok, saya sudah sarjana kok, bisa mewakili diri saya sendiri. Ada yang berpikir begitu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, di dalam pemikiran Ibu Musdah, harusnya perempuan bisa menikahkan dirinya dengan calon nikahnya yang laki-laki. Dan ini sebenarnya ini harusnya lebih gampang, karena ini hanya persoalan pemikiran mazhab. Kebetulan mazhab kita Syafi'i, ada mazhab lain yang tidak seperti itu, yaitu Hanafi. Hanafi. Kalau Anda nonton film India, Anda suka nonton film India enggak? Nah, kalau Anda suka nonton film Bollywood itu, kalau ada adegan pernikahan yang muslim ya, ini film Bollywood yang tentang keluarga muslim misalnya,
itu pernikahannya laki-laki dan perempuan disaksikan oleh ya naib lah, naib kalau bahasa Jawa. Nah, jadi itu kalau di Hanafi bisa, tapi di Indonesia Syafi'i tidak bisa. Dan kebetulan belum ada questioning, pemertanyaan. Harusnya ada pemertanyaan. Kalau Anda sudah lebih progresif akan bertanya, kenapa saya tidak bisa menikahkan? Dan yang kadang-kadang saya sedih itu kalau di pernikahan, akad nikah itu perempuannya ditaruh di belakang ya, di ruangan gitu ya, dan kemudian ada komunikasi dulu orang tua di dalam. Kalau cara sekarang itu pakai mic, kemudian kita yang tamu bisa mendengar permintaan anak perempuan kepada orang tuanya untuk menikahkannya. Nah, kayak begitu. Nah, ini isu-isu yang sudah terpikirkan dan sudah ada banyak argumen yang mencoba memberi jawaban terhadap isu ini. Oke, saya nggak mau terlalu lama. Mungkin Anda punya banyak pertanyaan ya, punya banyak komentar, tapi saya ingin beri kesimpulan begini saja. Jadi Islam progresif ini bukan jenis Islam. Bukan jenis Islam. Apa agama Anda? Agama saya Islam progresif. Enggak begitu. Islam progresif itu hanya cara berpikir. Cara berpikir kita tentang agama Islam. Cara memecahkan masalah. Ada yang tradisional. Yang tradisional itu adalah yang kita jalani aja. Masyarakat semua jalani. Sudah puluhan tahun, ratusan tahun. Apa yang ada dalam kitab-kitab itu semua yang tradisional. Islam, ada Islam yang ekstrimnya, Islam yang fundamentalis, radikal, garis keras, itu istilah-istilah yang sering dipakai. Semua istilah-istilah ini bisa dipersoalkan ya. Itu Islamnya, bukan Islamnya, cara berpikir keislamannya menghasilkan Islam yang berbeda. Misalnya saya punya teman sampai sekarang itu, saya kenal baik dengan istri teman saya. Tapi kalau bicara dengan istri teman saya itu selalu dia di balik hijab. Di balik. Jadi misalnya ada tabir, ruang tamu ada tabirnya, dia akan ngomong di situ. Dia tidak akan pernah ikut atau bertemu dengan saya. Atau di masa yang lalu kalau pernikahan itu dibedakan. Laki-laki di sini, perempuan di sini. Tamunya juga nanti akan ketemu yang laki-laki dan perempuan beda-beda. Laki-laki dan perempuan tidak bersanding. Karena dianggap yang bersanding itu tidak syar'i. Kata syar'i menjadi kata yang populer, sehingga soal jilbab pun ada jilbab syar'i kan. Jilbab syar'i beda dengan jilbab yang seperti ini. Kayak begitu tuh. Jadi itu cara berpikir yang lain. Nah, yang dikembangkan oleh Islam progresif adalah cara berpikir yang dalam batas minimalnya. Batas minimal itu istilah yang dipakai dan mungkin pernah didiskusikan di sini, namanya Islam moderat. Islam moderat. Ini Islam yang sangat didorong oleh Kementerian Agama. Islam moderat, keberagaman yang moderat, moderasi beragama. Tapi Islam moderat itu perlu didorong lebih lanjut supaya menjadi Islam yang progresif. Dasarnya moderat, artinya tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan, tapi dia moderat di tengah-tengah, tapi sebaiknya dia lebih progresif. Sehingga kita bisa memecahkan masalah-masalah yang baru. Ya. Masalah yang baru itu apa? Coba Anda bisa membayangkan masalah baru yang belum terpikirkan, ada nggak? Masalah baru yang belum terpikirkan dalam keberagaman Islam kita. Misalnya apa? Apa? Nikah online. Nikah online. Nikah online. Nikah online. Ya, mungkin juga nikah online.
Nikah online. Tapi kayaknya jawabannya gampang kalau nikah online. Sudah bisa kan? Udah nggak kontroversial. Coba yang kontroversial. Belum terpikirkan, belum terselesaikan. Masih dalam perdebatan. Judi online. Kalau judi online ya, judi haram ya, tetap aja haram. Bukan lagi. Untuk apa? Menciptakan hewan baru. Mungkin juga kalau itu terjadi ya. Ya ada banyak masalah lah. Salah satu yang belum jelas pemikirannya itu LGBT tadi ya, sudah kita sebut. Tapi LGBT kita sudah sampai pada kemajuan berpikir daripada 10 tahun yang lalu. Bahwa kita tidak boleh melakukan tindak kekerasan terhadap orang LGBT. Nah, itu sudah sepakat gitu. Semua tokoh agama di Indonesia sepakat. Dan harus memenuhi hak asasi mereka. Jadi misalnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk sekolah. Jadi nanti kalau di sini ada orang LGBT, ya, harus diterima itu. Siap nggak para ustadz di sini ya? Oke, kita berhenti aja dulu di sini. Nanti kita bisa singgung lagi teksnya. Oke, sangat menarik ya. Jadi seperti itu kurang lebih isu-isu Islam progresif. Jadi hal-hal yang memang dianggap asing, yang memang yang baru mengetahui khususnya hal-hal yang anti mainstream, dan tokoh-tokohnya tadi itu sebenarnya banyak ya, dari dulu sampai sekarang itu yang digagas oleh Harun Nasution, Cak Nur, kemudian Gus Ulil, tadi Muhammad Ghazali, kemudian Prof. Musda Mulia, termasuk beliau, dan notabene latar belakang tokoh-tokoh yang seperti ini yang memang pada umumnya itu pesantren basicnya. Ya, pesantren ya. Nah, itu menariknya ya. Makanya saya ingat ini kan apalagi Cak Nur. Cak Nur itu pesantren basicnya di Jombang, kemudian lanjut ke Gontor, pesantren modern, kemudian lanjut S1 di UIN Syarif Hidayatullah, masih IAIN, kemudian S2-nya lanjut doktor di University of Chicago di Amerika Serikat. Nah, pas balik memperkenalkan dan kaget gitu, semua pada kaget memperkenalkan pembaharuan pemikiran Islam yang bagi ada komunitas-komunitas tertentu yang jelas tidak menerima akan hal ini ya, bahkan banyak kritikan-kritikan dan dialektika-dialektika yang justru harusnya itu mewarnai kebangsaan kita, justru itu merusak perbedaan-perbedaan. Nah, itulah tadi sedikit memantik kontestasi yang ada di Indonesia. Mungkin kita langsung saja serahkan untuk sesi tanya jawab ke para santri dan mahasantri ya. Dua dari laki-laki, dua dari akhwat, supaya tidak patriarki gitu. Adil, tadi kan sudah dibahas harus adil, jadi dua dua perempuan dan dua laki-laki. Oke, silahkan ya. Mana mic-nya, bisa minta tolong? Oh, yang di depan satu, oke. Ya, yang di belakang, oke, dua. Terus untuk perempuan siapa? Oke, siapa lagi yang di belakang ada? Yang mewakili SMA? Ada? Ada? Yang di depan? Oke, itu dulu ya, kita sambil menunggu. Tadi kita persilakan saja dulu untuk pertanyaan yang pertama.
Baik, terima kasih Prof atas wejangan dan pengetahuan-pengetahuan yang baru yang kami dapatkan pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Syafaruddin dari dari Sulawesi. Baik Prof, pertanyaan saya kemudian mungkin Islam progresif itu sebagai sebuah wacana diterima, tapi sebagian apakah kita melihat kemudian orang yang berislam ini juga progresif, Prof? Pada faktanya, misalnya saya selalu mengalami kegelisahan dan kegemangan. Apa yang saya yakini, misalnya saya meyakini ahlus sunnah atau sunni, yang selama ini saya yakini sebagai dogmatis, bukan dari hasil pemikiran saya. Kan tadi kalau Islam progresif dari cara berpikir kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menanyakan tentang bagaimana skema metodologi dari Islam progresif ini, Prof? Karena kalau saya sedikit sependek saya baca, bisa membandingkan dengan Islam sosial profetik yang hadir di Jogja, misalnya dari gagasan Prof. Kunto Wijoyo yang kemudian dilanjutkan oleh Dr. Supraja, yang kemudian juga ada lahirnya Islam aktual dari Dr. Jalaluddin Rahmat misalnya, Prof. Nah, ini kan semua berada pada problem bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai universal. Kalau Cak Nur kan mengatakan Islam itu nilai-nilai universal, bahwa bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam yang tetap, yang tidak berubah dengan kondisi zaman yang senantiasa berubah-berubah, Prof. Karena kalau selama kita tidak menemukan akarnya, misalnya, selama itu juga kegamangan dan kegelisahan selalu terjadi bagaimana menyelesaikan persoalan. Nah, mungkin yang selanjutnya ini cuman harapan, mudah-mudahan stadium general ini berlanjut, Prof. Mungkin bisa dilanjutkan, mungkin tadi sudah disebut untuk lebih setara ya, mungkin bisa Prof. Karlina Supelli mohon kita hadirkan, mungkin bisa tadi Prof. Musdawiyah, dan juga saya sempat sharing-sharing dengan Prof. Subhid mengait dengan Islam progresif atau pemikiran Cak Nur ini ya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.